Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Bahasa Indonesia, Program Studi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2023. Dosen pengampu Rina Devianti, SSMPD. Halo semuanya, di sini kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Iin Hafiza sebagai pemateri pertama dan teman saya Fatima sebagai pemateri kedua. Sebelahnya Sauda Siregar pemateri ketiga dan Hardidawati pemateri keempat. Masuk ke babak penjelasan. Asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pemberian nama bahasa Indonesia dikukuhkan para pemuda dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini sekaligus bermakna bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, sebagai alat yang mempersatukan seluruh suku bangsa Indonesia. Ada tujuan politis selain linguistis dalam pemberian nama itu. Secara eksplisit, hal itu dinyatakan oleh Badudu, bahwa satu nama Indonesia bersifat netral, tidak menonjolkan salah satu suku bangsa seperti nama Melayu, dan dua bahasa Indonesia dalam perkembangan sejarah terus-menerus berubah, sehingga lama-kelamaan wujud bahasa itu jauh meninggalkan bahasa asalnya. Terpilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia merupakan hasil rekayasa para pemuda yang sangat berlian. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah perencana bahasa yang paling hebat pada abad ke-20. Alasannya ialah karena dalam menetapkan bahasa Melayu itu tidak ada konflik atau gejolak politik yang muncul. Padahal bahasa yang mereka pilih bukanlah bahasa yang penuturnya minoritas dan secara umum hanya mendiami daerah pesisir pantai Nusantara. Tampak bahwa pemuda kita berhasil meyakinkan seluruh suku bangsa mengenai perlunya sikap yang lebih mementingkan persatuan dan kesatuan daripada egois kesukuan. Kosakata merupakan khazanah kata yang dimiliki oleh sebuah bahasa. Ngusman mengelompokkan kosakata dari segi keakuratan makna dan bidang pemakaiannya menjadi dua, yaitu kata dan istilah. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bermakna. Makna kata adalah makna yang berlaku umum, yaitu makna yang berlaku bagi orang awam atau makna yang berlaku untuk semua bidang ilmu. Artinya, satuan bahasa yang berupa kata makna sama ketika digunakan oleh orang yang berprofesi berbeda. Istilah adalah kata yang sudah diserap oleh bidang ilmu tertentu. Istilah mempunyai makna yang khusus yang hanya digunakan dalam bidang ilmu atau bidang kehidupan tertentu. Misalnya bidang kedokteran, pertanian, hukum, teknik, pertambangan, linguistik, dan lain-lain. Kosakata digunakan untuk mengungkapkan maksud penutur dalam tindak tutur. Berdasarkan fungsi makro dalam komunikasi, Shirley atau 1976 mengelompokkan tindak tutur menjadi 5, yaitu representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Setiap jenis tindak tutur dalam konteks situasi tutur tertentu membutuhkan kosakata yang mempunyai fitur makna yang berbeda-beda. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Fatima pemateri kedua. Saya Fatima akan membacakan materi kedua. B. Periodisasi Bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dapat dibagi atas masa prakolonial, yang kedua masa kolonial, dan yang ketiga masa paskolonial. Yang pertama, masa prakolonial. Pada abad ke-7 ditemukan prasasti batu bersurat di kedudukan Bukit Talangtuo, Telaga Batu, Kota Kapur, Bangka, dan Karangberahi.
Menurut Elevia, pada prasasti ini terdapat tulisan India kuno dengan sejumlah besar kata-kata Sanskerta sebagai bahasa tulis India klasik. Hal ini disebabkan oleh tersebarnya secara luas kebudayaan India kuno di Asia Tenggara sejak awal terakhir Masehi. Yang kedua, masa kolonial. Masa diawali dengan jatuhnya kerajaan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 dan diusul Belanda pada tahun 1641. Motivasi kedatangan penjajah adalah untuk menguasai rempah-rempah Indonesia dan menyebarkan agama Kristen. Masalah yang segera mereka hadapi adalah masalah pengantar. 3. Masa paskolonial. 2 tahun setelah merdeka, tepatnya tanggal 19 Maret 1947, Bapak Suwandi selaku Menteri P dan K telah menetapkan berlakunya ejaan Republik atau ejaan Suwandi sebagai perubahan dan ejaan Van Aveschen. Perubahan itu tanpa pada huruf OE menjadi U dan penghilangan tanda-tanda diakriti. Terima kasih untuk pemateri kedua dan akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Sauda Siregar. Saya Sauda Siregar akan membacakan materi ketiga. C. Perkembangan ejaan di Indonesia. Umumnya orang hanya mengetahui EYD sebagai satu-satunya ejaan yang pernah ada di Indonesia. Padahal sebelum EYD dipergunakan telah banyak konsep ejaan yang dibuat, bahkan ada juga ejaan lain yang pernah lama dipergunakan. Pada bagian ini akan dibahas tentang ejaan-ejaan yang pernah ada bahkan sempat dipergunakan, yaitu ejaan Panoptiusen, ejaan Republik atau ejaan Suwandi, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan Baru atau ejaan LBK. Dan yang terakhir digunakan sampai saat ini adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. 1. Ejaan Panoptiusen. Ejaan Panoptiusen ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melajoe. Sejak ditetapkan, ejaan Panoptiusen pun dinyatakan mulai berlaku. Sesuai dengan namanya, ejaan itu disusun oleh Charles Adrianus Panoptiusen atau bangsa Belanda yang dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thoib Sultan Ibrahim bangsa Indonesia. Dalam sejarah bahasa Indonesia yang waktu itu masih bernama bahasa Melayu, ejaan Panoptiusen merupakan ejaan yang pertama kali disusun secara sistematis. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik ialah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Republik Indonesia yang diketuai oleh Mr. Suwandi. Penyusunan ejaan baru itu selain dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Panoptiusen, juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini disusun pada tanggal 14 Maret 1947. Ejaan Panoptiusen, beberapa perbedaan tersebut dapat diperhatikan dalam uraian di bawah ini. 3. Ejaan Pembaharuan. Ejaan Pembaharuan merupakan ejaan yang direncanakan untuk memperbarui ejaan Republik. Penyusunan ejaan itu dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Bahasa Indonesia. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan nama konsep ejaan Prijono Katopo, sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. 4. Ejaan Melindo. Melindo ialah akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo, sesuai dengan namanya, merupakan ejaan yang disusun berdasarkan kerjasama pihak Indonesia yang diwakili oleh Slamet Muljana dan pihak Persekutuan Tanah Melayu Malaysia yang dipimpin oleh Syed Nasir bin Ismail. Kedua pihak itu tergabung dalam sebuah kepanitiaan yang disebut Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia. Permasalahan yang terdapat di dalam ejaan Melindo pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep ejaan pembaharuan, karena kedua ejaan itu sama-sama berusaha menyederhanakan ejaan dengan menggunakan sistem fonemis. Kecuali itu, penulisan diftong pun sama-sama didasarkan pelafalannya, seperti halnya dengan ejaan pembaharuan.
Huruf etaling dalam ejaan Melindo ditulis dengan menggunakan tanda garis di atasnya. 5. Ejaan baru LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Para pelaksananya pun di samping terdiri dari panitia ejaan LBK Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, sekarang bernama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, juga dari panitia ejaan Bahasa Malaysia. Konsep ejaan yang dihasilkan oleh panitia itu disusun berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut. 1. Pertimbangan teknis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar setiap fonem dilambangkan dengan satu huruf. 2. Pertimbangan praktis, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan secara teknis itu disesuaikan dengan keperluan praktis, seperti keadaan percetakan dan mesin tulis. 3. Pertimbangan ilmiah, yaitu pertimbangan yang menghendaki agar pelambangan itu mencerminkan studi yang mendalam mengenai kenyataan bahasa dan masyarakat pemakainya. 6. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan IAD. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang lazim disebut IAD dinyatakan mulai berlaku sejak penggunaannya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep-konsep dasar yang ditetapkan dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebenarnya merupakan kelanjutan dari ejaan baru atau ejaan LBK. Pedoman ejaan Bahasa Indonesia disebut pedoman umum karena pedoman itu pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Adapun hal-hal lain yang sifatnya khusus yang belum diatur di dalam pedoman itu dapat kita sesuaikan dengan bertitik tolak pada pedoman itu. Sementara itu, ejaan yang berlaku sekarang disebut ejaan yang disempurnakan karena memang ejaan itu merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang pernah disusun sebelumnya, terutama ejaan Republik yang dipadukan pula dengan konsep-konsep ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Sampai di sini hasil diskusi kelompok 2. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.